A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, ini untuk pembahasan hari ini melanjutkan yang sebelumnya. Baik, kita buka dengan Al-Quran, Quran Surat Al-Hijr, Quran Surat 15 ayat 98 sampai 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersujud. Dan sembahlah Rabb-mu hingga datang kepadamu al-yakin. Kan yang jadi persoalan, kita tidak punya keyakinan, sehingga yang Allah turunkan di Al-Quran, kita berat untuk memegangnya gitu. Karena kan seakan-akan yang kita hadapi ini adalah yang real, tapi Al-Quran ini apa ini sebenarnya gitu ya. Nah, jadi antara ilmu yang kita baca, kita membaca ilmal yakin gitu. Tapi kemudian kita tidak mampu untuk berpegangan kokoh dengan ilmu itu karena kurangnya keyakinan gitu. Ya, kita biasa kausalitas sebab akibat. Yang dimaksud keyakinan di sini adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb, sebagai pemelihara. Jadi setiap persoalan yang Allah izinkan untuk datang ke setiap orang, itu yang disebut urusan banyak, urusan makan, urusan keluarga, urusan ya berbagai urusan lah ya yang dihadapi oleh manusia itu ya, urusan jodoh, ya urusan anak, ya. Semua ada persoalan-persoalan ya, atau pertanyaan-pertanyaan ya, atau masalah gitu. Nah, tapi Allah itu tidak menciptakan sesuatu kecuali dengan pasangannya. Nah, tiap-tiap soal itu sebenarnya sudah ada kunci jawabannya di sisi Allah. Jadi sama, kalau Allah menguji, gimana cara menjawab yang benar kan gitu. Kalau benar jawabannya, lolos ujiannya, dikasih paket hikmahnya, ujiannya diangkat. Sebenarnya sederhana itu gitu. Secara prinsip, meskipun kita ya tadi dalam melaksanakannya gak mudah ya, harus mohon juga pertolongan Allah. Nah, di Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, makanya kemudian di situ Allah menyampaikan, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya ia benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk itu apa sih gitu? Apa sih yang disebut khusyuk dalam sholat? Kan khusyuk dalam sholat itu simulasinya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita harus khusyuk, sahabat-sahabat. Ya, dalam beramal kita harus khusyuk, dalam bekerja kita harus khusyuk, dalam berkata kita harus khusyuk. Jadi khusyuk itu kan meyakini ya, dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada di hadapan orang tersebut. Ya, makanya kan kalau keihsanan definisinya adalah ihsan itu adalah ketika engkau sholat, maka engkau tadi ya meyakini bahwa atau melihat bahwa Allah itu ada di hadapanmu. Dan jika engkau tidak mampu gitu, maka yakinlah bahwa Allah itu melihatmu gitu kan. Jadi setiap kali dia sholat, dia yakin bahwa di hadapannya itu ada Allah yang menunggu seorang hamba untuk naik ke langit dan ingin bertemu dengan dia untuk menyampaikan segala kebutuhannya gitu. Jadi kalau Allah itu senang diminta, yang jadi masalah manusia itu kalaupun meminta itu cadangan terakhir ke Allahnya. Padahal kan adabnya
Ini dunia milik Allah, ya. Semua jalan milik Allah. Kalau ada apa-apa, mintanya ke Allah dulu, jangan ke yang lain, gitu. Nah, makanya kan dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia adalah syirik rububiyah, ya. Ya, memang tidak menyembah patung, ya, tapi menyembah hawa nafsunya sendiri, mengandalkan togut, mengandalkan orang lain, mengandalkan tabungan, mengandalkan backingan, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi lebih yakin dengan apa yang ada di tangannya sendiri ketimbang apa yang ada di tangan Allah. Bahkan nanti ketika seseorang di akhirat, itu Rasulullah sudah mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang masuk surga dikarenakan amal-amalnya. Bahkan kita tidak boleh terlalu yakin dengan apa yang ada di tangan, termasuk semua amalan, semua perbuatan yang sudah kita lakukan. Ya, kita harus lebih berharap kepada rahmatnya Allah. Karena dari sekian banyak amal yang kita lakukan, kalau dihitung dengan nikmat Allah, itu nggak ada apa-apanya. Tambah lagi, barangkali amal kita banyak rusaknya. Ya, apakah betul dalam setiap kita beramal kebaikan, kita hanya mengharapkan wajah Allah? Jangan-jangan mengharapkan wajah yang selain Allah, ingin dilihat orang, ingin dianggap baik, gitu kan ya? Atau nggak enak sama orang lain, bisa macam-macam sahabat-sahabat. Al yakin ini kan sebuah keyakinan yang dihujamkan di dalam hati, ya. Keyakinan terhadap bahwa ini semua itu Allah yang ngatur, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Allah yang izinkan terjadi, gitu kan. Dan kita harus menjawab itu semua, dan pun cara menjawabnya harus bertanya kepada Allah. Nah, tentu teknisnya adalah Allah sudah menurunkan Al-Quran. Ya, kalau bertanya kepada Allah, ya baca Al-Quran, karena di situ jawabannya dari Allah, panduan untuk semua persoalan kehidupan yang akan dihadapi seorang manusia. Nah, jadi tadi khusyuk itu yakin bahwa ada Allah di hadapannya. Makanya orang kan susah untuk sholat khusyuk, kecuali hidupnya banyak masalah. Kalau seandainya hidupnya nggak banyak masalah, tenang-tenang saja, orang sholatnya belum tentu khusyuk. Ya, kan berapa banyak orang yang mendirikan sholat untuk mengingat Allah, gitu. Atau jangan-jangan hanya melaksanakan sholat untuk memenuhi kewajiban syariat, gitu. Padahal dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi, esensi dari sholat itu adalah momen di mana kita mengingat Allah, gitu. Kita menghadap kepada Allah, gitu. Nah, kan hatinya kemana-mana, gitu. Wah, yang penting udah sholat, selesai. Ketika sholat pun yang dipikirinnya bukan sholat mungkin, ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca pelan-pelan dan memahami arti dari bacaan, tapi ketika orang sholat, yakin bahwa di hadapannya itu ada Allah yang sedang melihat bagaimana kebutuhan hati seorang hamba terhadap Robnya, gitu. Apa sih yang menyulitkan? Apa yang dibutuhkan, gitu kan ya? Apakah ke Allah nggak berharapnya, gitu. Jadi itu kan mi'rajnya mukmin, ya, dialognya seorang mukmin. Ada dua bagian tuh Al-Fatihah itu. Sebagian itu untuk Allah, sebagian untuk hamba. Jadi betul-betul dialog dua arah, sahabat sekalian. Nah, makanya tadi kita kalau ditimpa persoalan, biasanya baru sholatnya khusyuk, gitu. Ya, karena sangat butuh. Ya. Nah, tentu harusnya tidak begitu ya. Harusnya manusia dalam keadaan apapun bisa tetap manteng lah, gitu ya, ke Allahnya itu. Nah, kemudian berikutnya, di Quran Surat Ibrahim, Quran Surat 14 ayat 34, dan Dia memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu mintakan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah,
niscaya tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zolim, lagi sangat kufur. Nah, kemudian di Quran surat Ibrahim juga ayat 37, ini menarik sahabat sekalian. Jadi, ya Robku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumahmu yang dihormati, atau Baitullah. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah akal hati atau fuad manusia cenderung kepada mereka. Dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Ini kan ayat ini terkait dengan sa'i, tentang peristiwa ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menaruh ya istri dan anaknya, Siti Hajar dan Nabi Ismail, ya, di tengah padang yang tandus. Kemudian disuruh ditinggalkan. Ya, kemudian Siti Hajar, ya dalam kisahnya ya, Siti Hajar itu bingung, kenapa kok tiba-tiba di tengah gurun ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, hingga kemudian bolak-balik bertanya kepada Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Siti Hajar, ya namanya juga muslimah ya, wanita beriman yang solehah, bertanya ke Nabi Ibrahim, apakah ini diperintahkan oleh Allah? Gitu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, iya, itu diperintahkan oleh Allah. Ya maka ya sudah, silakan Nabi Ibrahimnya pergi, kalau ini diperintahkan oleh Allah, aman, kata Siti Hajar itu. Nah sehingga di situ ketika melihat bayinya kehausan, maka Siti Hajar turun naik 2 bukit ya, Safa dan Marwa, itu sa'i kan, pulang pergi 7 kali itu, menyempurnakan ikhtiarnya ya, sesuai dengan 2 batas yang mampu dilakukan saat itu. Ya, tentu itu bicara tentang secara lahiriah, akal logika digunakan, tapi juga kita harus ke langit, membaca, bermohon, bertanya, ikro gitu ya. Nah, menggabungkan upaya lahiriah dilakukan sesuai dengan batas kemampuan yang kita punya, tapi kita juga mohon, berdoa, dan refleksi membaca gitu ya. Itu kalau 7 kali itu sama seperti apa namanya, tawaf kan. Dalam Al-Quran, Safa Marwa itu dikatakan tawaf juga sebenarnya. Jadi kalau ada persoalan itu ditawafi, keliling-keliling, tapi semakin naik ke langit gitu. Ya, dari hal-hal yang sifatnya upaya lahiriah, tapi terus sampai menemukan hikmah di balik kenapa Allah izinkan kita menghadapi persoalan itu gitu. Nah, tapi kemudian kan air zam-zamnya keluar dari bawah telapak kakinya Nabi Ismail gitu, sahabat sekalian. Jadi banyak hikmah lah di balik kisah itu, bahwa manusia itu tetap harus berusaha, bukan berarti hanya tawakal itu bukan berarti hanya berserah diri kemudian tidak berbuat apa-apa, tapi juga tetap melakukan ikhtiar, tapi dalam batas-batas yang dimampukan saja gitu ya. Karena sekali lagi kita itu bentuk doa amal sebenarnya. Ya kalau orang ingin ilmu, maka dia doa amalnya ya belajar. Apakah semua orang yang belajar pasti jadi pinter? Belum tentu. Ya, jadi dia harus menempuh secara lahiriah, mohon kepada Allah dengan melaksanakan amalan membaca. Nah, apakah kemudian setelah dia membaca Allah berikan ilmunya? Ya, kalau dia membaca Allah berikan ilmunya jadi pandai. Kalau dia membaca tapi ilmunya tidak Allah kasih, maka tetap aja mau baca berkali-kali nggak paham-paham gitu. Sama dengan kalau orang sakit, butuh sembuh, nggak bisa hanya berdoa kemudian diam. Dia harus ikhtiar. Tapi ikhtiarnya tidak boleh melewati batas. Ya, sesuai kemampuan.
Kalau punya kemampuan ya pergi ke dokter. Ya, setelah berobat ke dokter, tapi bukan kemudian merasa yakin bahwa kalau udah ke dokter yang paling terkenal pasti sembuh. Kan Allah nggak bisa kita yang ngatur. Tapi penghadapan hatinya, kita datang ke dokter sebagai bentuk ikhtiar, doa amal. Kita melaksanakan apa yang Allah mampukan secara lahiriah, tapi kita yakin bahwa yang memberi kesembuhan itu Allah. Kita ke dokter, kalau Allah tidak izinkan sembuh, tidak akan sembuh. Nah, sulit itu, sahabat-sahabat. Nah, sehingga ketika orang mungkin uangnya terbatas, tidak mampu ke dokter karena mahal, maka dia pergi mencari pengobatan alternatif yang dimungkinkan. Ya. Apakah dokter lebih hebat dari pengobatan alternatif? Enggak. Masing-masing adalah saluran ikhtiar sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kalau orang dananya terbatas, pergi ke alternatif, tapi secara akidah keyakinannya adalah ini bentuk amal, doa amal, ya, untuk memohon kesembuhan dari sisi Allah, maka kita bekerja sesuai apa yang dimampukan, tapi sisanya serahkan ke Allah. Nah, itu yang menjamin kesembuhan sebenarnya. Nah, itu sahabat sekalian. Jadi kita disuruh mencontoh peristiwa Nabi Ibrahim meninggalkan tadi Siti Hajar dan Nabi Ismail agar akal hati kita itu menjadi kuat gitu, nggak lemah gitu. Karena kalau manusia itu hanya dengan logika, kausalitas, padahal Allah mengatur nggak seperti itu. Kadang rizki itu keluarnya nggak jauh-jauh ya, dari bawah telapak kaki sendiri. Hanya harus ke Allah mintanya. Gitu. Nggak kelihatan kadang-kadang jalan yang terdekat, nyari solusinya jauh-jauh, mahal, yang ada malah ditipu lagi sama orang. Bisa begitu kan? Tuh syaiton itu mempertakuti sehingga kita mengambil jalan-jalan pintas yang berbahaya. Nah, jadi tadi, tiap-tiap kebutuhan sudah disediakan sarananya oleh Allah, tapi sedikit yang bersyukur. Jadi ini konsep amal soleh sebenarnya. Ya, bekerja untuk bersyukur kan. Jadi orang rezekinya akan keluar kalau bekerjanya bukan untuk cari duit. Gitu. Tapi kalau dia bekerja untuk mensyukuri yang ada, maka dia mencari, memilih pekerjaan sesuai apa yang Allah mudahkan dalam rangka untuk mensyukuri kemampuan yang Allah berikan. Rizkinya itu artinya ke Allah digantungkannya, bukan ke kantor. Tipis saja tuh. Ya. Tapi secara akidah, secara keyakinan, harus lurus manusia itu gitu. Itu sahabat-sahabat. Karena Allah itu maha pencemburu, nggak suka kalau manusia itu tadi membanding-bandingkan Allah dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau seandainya bangga dengan yang selain Allah, ya udah aja kata Allah. Silakan kamu mengandalkan hidup kamu dengan yang kamu banggakan itu. Silakan kamu berpegangan kepada tabunganmu. Silakan kamu berpegangan kepada perencanaanmu, gitu kan? Kan kamu lebih yakin dengan itu, gitu. Nah, itu repot kalau Allah sudah membiarkan kita dengan begitu, sahabat-sahabat. Karena jelas itu hanya ilusi, gitu ya. Yang jaminan yang pasti itu yang dari sisi Allah. Semua yang kita andalkan di dunia ketika besok kita mati, udah nggak bisa diandalkan lagi. Dan karena di dunia biasa mengandalkan yang selain Allah, atau tidak pernah mengandalkan Allah, repot di alam barzahnya nanti. Mau pakai apa? Mau kontak saudara udah nggak bisa. Mau ngambil uang di tabungan nggak bisa. Makanya kan orang-orang yang meninggal dalam keadaan repot, ya kemudian nanti mereka itu ingin bahwa semua yang dia punya di dunia itu dijadikan jaminan asal dia diberi keselamatan gitu. Bahkan dia rela untuk memberikan semua hartanya, jabatannya, bahkan keluarganya, asal dia bisa dikasih keselamatan. Tapi udah nggak bisa nanti. Itu sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat 2 ayat 268.
Syaiton menjanjikanmu dengan kefakiran dan menyuruhmu dengan perbuatan fahsya atau perbuatan yang hina. Sedangkan Allah menjanjikanmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Bahkan kalau orang hari ini hidupnya susah, kemudian banyak ditindas gitu kan ya. Di Al-Quran Allah kasih resepnya. Sesungguhnya bumi Allah itu luas, maka hijrahlah gitu. Ya cuman kan tadi, kalau saya keluar dari yang kondisi hari ini, nanti saya kemana lagi? Ya udahlah, meskipun gak enak, saya tetap aja di sini. Karena mengandalkan rizki dari yang ada di tangan manusia. Padahal Allah itu bisa ngasih dari mana-mana. Makanya bumi Allah luas, maka hijrahlah. Nah, niscaya engkau akan menemukan di bumi itu banyak tempat-tempat berteduh yang aman lah gitu ya. Nah, jadi was-was itu kenapa bisa terjadi? Karena dia masuk ke dalam hati yang lalai. Kalau hati yang tidak takwa, hati yang tidak terus-menerus berzikir atau ingat Allah, ya pasti alam syaitan mudah masuk. Gitu. Makanya kan di Al-Quran pun dikatakan, barang siapa yang lupa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Akhirnya kita jadi bulan-bulanannya syaitan. Ya, dipertakuti dengan A, B, C, D, gitu. Kita bergerak semakin hari semakin bertambah dosa. Padahal ujian dari Allah itu, syaitan itu nggak bisa membuat ujian, sahabat-sahabat. Jadi tidak pernah ada ujian takdir dari syaitan itu. Allah yang mendesain ujian, tapi kemudian ujian itu dirusak oleh syaitan. Gitu. Padahal ujian itu bukan sesuatu yang buruk. Ujian itu Allah kasih. Berikut kunci jawaban, tinggal bertanya ke Allah, menyikapi atau menjawab dengan benar, dikasih ilmu, pemahaman, kemudian ujiannya diangkat, dinaikkan kedudukannya, diganti ujian baru terus, karena itu tangga untuk naik. Tapi ketika ujian itu diberi ujian, kita lebih fokus dengan ujiannya, bukan dengan kenapa Allah izinkan itu diberi. Nah, maka kita udah panik duluan. Nah, syaitan masuk di sana, mempertakuti dengan berbagai hal yang akhirnya ujian yang harusnya itu mungkin nggak terlalu berat ya, kalau mampu dijawab dengan benar, akhirnya karena dipertakuti kita malah mengambil langkah-langkah membuat dosa yang lebih banyak gitu. Ya akhirnya makin terpuruk dalam ujian, ya dalam musibah gitu. Nah, ini di Quran Surat Ibrahim ayat 22, ini sudah disampaikan juga di Al-Quran, ya masalahnya itu ya. Jadi kita tuh sudah tidak ada ruang untuk nanti memberi penjelasan dan arahan. Jadi nanti orang-orang ketika diadili sudah dikunci aja mulutnya. Nggak bisa bicara, kenapa? Semuanya udah selesai gitu ya. Nah, di Quran Surat Ibrahim ayat 22, dan berkata syaitan tatkala telah diputuskan sebuah perkara, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun menjanjikan kepadamu, kata syaitan. Lalu aku mengingkarinya. Dan tidak ada kekuasaan bagiku atasmu sedikit pun, kecuali dengan sekedar menyerumu, lalu kamu memperkenankannya bagiku. Jadi dia cuman bisik-bisikin aja, gitu ya. Tapi terus kita ngikutin, ya. Maka janganlah kamu mencelaku, kata syaitan, tetapi celalah dirimu sendiri. Tidaklah aku dapat menjadi penolongmu, dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang zolim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Repot ya, sahabat-sahabat. Jadi syaitannya udah bilang kan, sudah ada disclaimer katanya. Jadi enter with your own risk ya. Kamu masuk ya tanggung jawab sendiri.
Ya, aku mah ya gitu aja. Ya kalau orang lagi panik, ketakutan, ya aku akan bisikin, akan ngasih dia jalan-jalan pintas. Kalau kamu ikut, ya salah sendiri, kamu percaya. Kan aku udah bilang, ya, bahwa aku nggak punya kekuasaan gitu. Ya, jadi tugasnya hanya itu gitu. Jadi kita yang tercela, sahabat-sahabat, kalau mengikuti Syaiton, karena Syaiton bilang ya udah ditulis kok keterangannya, kamu aja yang nggak baca, kamu aja yang nggak yakin gitu. Nah, kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 186, dan nih pentingnya memahami jawaban nih. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yarsyudun, ya. Ar-Rasyid. Jadi yarsyudun itu kan minta kepada Allah dan ikuti prinsip-prinsip Al-Quran. Ya. Jadi kalau seandainya tadi yarsyudun itu adalah ketika seseorang diberi petunjuk dan kemampuan untuk mengelola sebuah urusan secara benar, sahabat-sahabat. Karena yang lemah kan akal hatinya, fuadnya. Ketika ada urusan ketakutan, nah itu kan kita disuruh dengan ayat ini untuk memohon kepada Allah. Kan Allah itu dekat. Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Jadi teknisnya kalau ada persoalan yang membingungkan kita hari ini, kita harus mohon kepada Allah, gitu ya. Nah, kemudian penuhi seruannya Allah, gitu. Sekarang seruan Allah, Al-Quran itu seruan Allah semua, gitu. Makanya tadi, kalau seandainya kita mengikuti seruan Allah, ya, dan beriman, maka ya tadi Allah akan memberikan tadi ar-rasyid itu kecerdasan, ya, atau kemampuan untuk bisa mengelola sebuah urusan secara benar agar bisa menjawab sebuah persoalan menggunakan kunci-kunci jawaban yang sudah Allah sediakan pasangannya. Karena itu ada passwordnya gitu. Masalah hari ini setiap orang ada passwordnya, sahabat-sahabat. Nah, kita mau mengakali dengan cara lain, kalaupun selesai itu hanya sementara. Ya, terlilit hutang, cari pinjaman ke orang lain, ditutup, berikutnya harus nutup lagi pinjaman lebih besar, kan gitu. Dan semua persoalan itu seperti itu. Karena yang digunakan itu mengakali tidak dengan jawaban yang seharusnya. Kalau jawaban yang seharusnya tuntas, selesai dikasih hikmahnya, diganti sama pertanyaan baru gitu. Nah, makanya kan di sini yarsyudun adalah kecerdasan, kemampuan untuk bisa menjawab dengan benar setiap persoalan yang kita hadapi hari ini, sehingga langkah-langkah yang ditempuh itu sesuai dengan apa yang telah Allah sediakan. Caranya gimana? Ya harus baca Al-Quran. Karena kita minta kepada Allah, kemudian kita nggak tahu jawabannya. Jawabannya Allah sampaikan di Al-Quran. Makanya kan ayatnya, jika dibacakan kepadamu ayat-ayat kami, maka hendaklah engkau mengikuti bacaannya, gitu ya. Jadi tentu kita harus baca Al-Quran yang muhkamat, yang jelas, yang muhkamat, yang ada di depan kita, mushaf, kita baca. Kalau kita rajin, ya karena kita ingin mendengarkan kan, kita ingin diajari oleh Allah tentang cara menghadapi berbagai situasi kebutuhan dalam kehidupan, nanti Allah akan memberikan juga yang mutasyabihat. Jadi ketika ada persoalan genting, tiba-tiba hatinya diberi petunjuk.
Ya, jangan ambil yang ini, ambilnya yang ini saja gitu. Bisa langsung Allah itu begitu. Ya, tapi kan kaidahnya ya yang sudah ada, yang sudah lengkap itu disyukuri dulu. Kalau tambah nikmat nanti dikasih petunjuk yang langsung pada saat kejadian langsung dikasih petunjuk. Itu, sahabat. Nah, kemudian kita lihat sebentar di Quran Surat Al-Hadid, Quran Surat 57 ayat 4. Ini tadi urusan itu diturunkan untuk melihat amal aja sebenarnya Allah itu. Ya kelihatan kalau dikasih urusan itu, dikasih ujian, dikasih persoalan, kelihatan yang baca Quran dengan yang tidak baca Quran. Kelihatan yang takwa ke Allah dan yang tidak takwa ke Allah. Ya. Ada yang baca Quran nggak takwa, ada. Nanti kelihatan tuh, ilmunya banyak, tapi ketika ditimpa sesuatu, dia tidak mengikuti bacaannya. Atau dia menyampaikan ke orang lain sesuatu yang dia sendiri tidak mengerjakan. Jadi ilmunya memberi manfaat ke banyak orang, tapi untuk dirinya sendiri nggak bermanfaat, karena akhirnya ada kemunafikan di sana, gitu kan ya. Ya nauzubillah min zalik ya. Jadi kita harus mohon ke Allah itu, satu adalah diberi semangat ya, giroh untuk membaca Al-Quran dan diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Ya, untuk diri masing-masing, sahabat-sahabat. Banyak orang yang hanya ingin mungkin dianggap soleh, dianggap berilmu, nyampaikan macam-macam nasihat ke orang lain, tapi yang paling utama kan untuk diri sendiri. Jadi kita menggunakan untuk diri sendiri karena kita butuh. Kalau kemudian kita diberi pemahaman dan bukti-bukti, maka kita mensyiarkan nikmat itu ke orang lain. Gitu. Itu konsepnya sedekah, jadi bukan pamer. Nah, di Al-Hadid ayat 4, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini keyakinan bahwa Allah bersama kita dimanapun kita berada, itu namanya khusyuk. Nah, Allah itu ada dimanapun kita berada. Kita lagi sendiri, kita lagi beramai-ramai, apa yang kita ucapkan, apa yang di dalam hati, ya kita lagi terpuruk kondisinya, lagi susah, lagi senang, Allah itu selalu ada dan melihat apa yang dikerjakan. Karena semuanya ujian. Kalau dikasih senang, kira-kira orang ini akan ngapain nih dengan kelebihannya itu, gitu kan ya. Itu konsep syukur maju di situ. Kalau lagi dikasih sempit, apa yang akan dia lakukan? Allah hanya ingin melihat itu, gitu. Agar Allah itu menyaksikan, gitu. Ya, orang itu kan tadi sebagai saksi bahwa ya kan waktu manusia diturunkan ke dunia, dipanggil oleh Rob jiwanya, bukankah aku ini Robmu? Ya, alastu bi rabbikum. Kemudian mereka bersaksi, ya engkaulah Rob kami, gitu. Loh, ini katanya bersaksi bahwa Robnya Allah, tapi ketika ada persoalan-persoalan mengandalkannya yang lain. Kan semua Allah yang izinkan, kuncinya ada di sisi Allah. Allah yang jamin rizkinya, gitu. Kalau mereka memenuhi dulu seruannya Allah, gitu. Jadi akan teruji iman seseorang dengan ujian. Gitu. Janganlah engkau mengatakan telah beriman, ya tidak seorang pun mengatakan dia telah beriman kecuali kami uji. Nah, diuji itu untuk supaya kelihatan berapa tingkat keimanannya, keyakinannya. Jadi masing-masing diberi balasan sesuai yang dikerjakan, mengikuti petunjuk atau persangkaan. Gitu. Jadi ada ayat bahwa setiap manusia itu diberikan balasan sesuai yang dia kerjakan. Kemudian diterjemahkan, ya siapa yang berusaha keras, ya itu yang diberi hasil, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah masing-masing diberi balasan sesuai apa yang dia kerjakan. Dikerjakannya sesuai dengan petunjuk atau persangkaan. Nah, makanya di Quran Surat Asy-Syura ayat 27, dan seandainya Allah melapangkan rizki untuk hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi.
akan tetapi dia menurunkan apa yang dia kehendaki dengan ukuran. Sesungguhnya dia terhadap keadaan hamba-hambanya maha teliti, lagi maha melihat. Problemnya banyak. Problemnya banyak, dihadapinya satu-satu. Yang termudah dulu, yang terdekat dulu. Ya. Kebutuhannya banyak, yang dimiliki hanya sedikit. Syukuri dulu yang sedikit. Sisanya nanti Allah yang akan sempurnakan, kan gitu. Ya, jadi Allah itu jarang Allah memberi jalan keluar sekaligus selesai persoalannya. Enggak. Allah ngasih itu kalau diberi yang sedikit bersyukur, ditambah kapasitasnya. Bersyukur ditambah lagi. Kenapa? Karena kalau diberi banyak langsung ngaco manusia itu gitu umumnya gitu. Nah, sementara kita nggak sabar. Gitu. Kita inginnya kalau ada persoalan jalan pintas yang bisa langsung selesai. Siapa ya yang bisa langsung menyelesaikan persoalan saya? Gitu. Ada jalan nggak? Meskipun jalan itu berbahaya, orang akan menempuh. Entah berjudi, entah yang lain-lain ya. Nah itu serem sahabat-sahabat. Jadi setiap orang itu akan diberi balasan sesuai dengan dia kalau bekerja itu mengikuti yang mana gitu kan ya. Kalau mengikuti yang Allah sudah resepkan ya aman gitu. Meskipun mungkin belum selesai semua, tapi ikuti itu pasti satu persatu selesai itu. Terakhir, ini fungsinya Al-Quran. Jadi di Quran surat Al-Haqqah ayat 51, sesungguhnya ia, Al-Quran itu benar-benar hakul yakin. Kita bahas di kajian sebelumnya. Karena aku sebagaimana persangkaan hambaku, karena hambaku itu rizkinya jadi terbatas sesuai persangkaannya. Ya, karena dia punya keyakinan-keyakinan yang keyakinannya itu tidak hak. Tapi kalau Al-Quran itu semuanya hakul yakin. Cuman masalahnya manusia yakin nggak? Karena kan logikanya manusia logika bumi. Sementara Al-Quran itu kitab langit yang diturunkan ke bumi. Harus menggunakan akalnya juga akal langit. Makanya disebutnya fuad. Akal hati gitu. Itu dengan sholat, sahabat-sahabat. Dengan iman, dengan taubat. Itu baru dikasih. Gitu. Tidak bisa dengan belajar agama secara formil. Ya ambil S1, S2 jurusan syariat, kemudian pasti imannya tinggi. Nggak bisa. Beda fakultas. Beda cara. Nah, kemudian di Quran surat Ar-Rahman ayat 9, langit telah dia tinggikan, dan dia telah meletakkan timbangan, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Dijelaskan nih di catatan di Al-A'raf ayat 8, timbangan pada hari itu adalah al-haq, atau kebenaran. Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan al-haqnya, mereka itu orang yang beruntung. Jadi semua hal yang kita lakukan harus ada timbangan al-haqnya, sahabat-sahabat. Kalau enggak, kita akan muter-muter aja, nggak akan selesai persoalan demi persoalan. Dan bahkan kita tidak bertambah pengenalan terhadap Allah, padahal persoalan di bumi itu terbatas. Persoalan yang abadi itu persoalan akhirat. Dan kita menabung pemahaman terhadap Allah itu dari sejak di bumi, supaya nanti persoalan-persoalan yang abadi pun kita bisa menghadapi dengan mudah gitu ya. Karena timbangan al-haqnya yang kita gunakan hari ini, Allah akan lipat gandakan nanti menjadi berbagai fasilitas kemudahan di hari esok. Bukan di hari tua, tapi di hari setelah mati yang paling utamanya. Demikian mungkin sahabat sekalian materi untuk melengkapi yang minggu lalu, masih bicara tentang supaya kita memperkuat akidah ya, tidak mudah terpengaruh karena omongan orang, melihat kebiasaan manusia. Kita harus tetap fanatik kalau secara tauhid itu gitu. Kalau enggak repot sahabat-sahabat gitu. Baik, sahabat sekalian, mari kita tutup kajian hari ini dengan beristighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.